tugas kelompok, tugas yang praktek juga, terus juga ada ulangan harian. Mungkin ya 10 soal sehari atau mungkin baca mungkin 1 subbab, jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu berat. Aku juga belajar dari internet. Kadang beberapa guru ada yang ngajarnya masih terlalu cepat, terus juga nggak runtun gitu, jadi kita muridnya juga kadang-kadang bingung yang mana dulu yang harus kita pelajarin. Masih kurang banyak yang hands on, masih terlalu banyak yang dipaksakan masuk. Dan biar kita nggak bosan juga belajar, jadi menurut aku cara belajarnya harus lebih variatif, mungkin diselingin sama games-games juga, terus untuk tugasnya mungkin bisa lebih variatif dan itu juga bagus. Aku di sekolah itu masih ada penjurusan IPA dan IPS, jadi aku belajar fisika, biologi, matematika, matematika peminatan, kemudian kimia, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPS, yang biasa, PKN. Menurut aku dengan kita gabungin dari pelajaran satu ke pelajaran yang lainnya, menurut aku itu proses belajar yang menarik ya, karena kita kan juga sebagai murid nggak cuma harus terpaku sama satu mata pelajaran aja, kita juga harus bisa belajar apa sih hubungannya pelajaran yang ini dengan pelajaran yang lainnya, agar nanti aplikasinya di kehidupan nyata tuh kita bisa lebih eksploratif dan juga bisa lebih berpikir kritis. Menurut aku sih bagus banget, karena gini, aku sih ngeliatnya lebih kayak itu soal cerita. Misal kita interdisipliner antara matematika dan misal IPA. IPA misal apa ya, ini fisika sih sebenarnya. Kalau misalnya es membeku dalam kondisi 0 derajat, itu membekunya kan dalam 5 menit. Gimana caranya membuat es itu membeku dalam 1 detik? Itu kan memerlukan matematika juga kan. Kadang-kadang juga sambil ngerjain tugas, main musik. Kalau misalnya lagi tidur, kadang-kadang aku juga gitu. Selain itu juga melakukan hobi, misal kadang aku suka membaca atau suka masak. Bisa dapetin teman-teman yang saling dukung dan saling suportif juga. Terus kalau dari gurunya itu tadi bisa cari cara belajar yang lebih variatif juga, yang lebih fun, dan mungkin dari sekolahnya juga lingkungan yang menyenangkan bisa diciptain dari kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi kita sekolah tuh gak cuma belajar terus, tapi kita juga bisa sambil berkegiatan yang lain sama teman-teman, biar kita juga bisa bonding dan saling mengenal lagi satu sama lain. Halo, jumpa lagi dengan saya Lindung dari Kidzania Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu dan akan berbincang-bincang dari gueguru.id. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan membahas pentingnya inovasi dalam pendidikan. Apa dan bagaimana cara untuk mendorong lahirnya profesi pendidik ini? Tanpa berlama-lama, kita tanyakan aja sama di sebelah saya. Apa kabar, Mr. Adi? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Lindung? Alhamdulillah sehat. Sebagai pendidik nih, Mr. Adi, Ya. seberapa penting sih inovasi dalam pendidikan itu? Oke, penting banget ya kalau ditanya seberapa penting inovasi dalam pendidikan itu penting banget. Kita tuh saat ini tuh sebenarnya inovasi itu suka diidentikan dengan inovasi teknologi, digitalisasi, inovasi sosial ekonomi dan lain sebagainya. Tapi jarang banget orang-orang berpikir atau membahas tentang bagaimana inovasi dalam pendidikan. Nah, gimana sih inovasi dalam pendidikan itu? Inovasi dalam pendidikan itu adalah gimana proses transformasi atau proses berinovasi dari cara-cara lama, cara-cara belajar mengajar yang masih tradisional, yang jadul, Yang dulu, konvensional ya, yang Mr. konvensional, kemudian
cara-cara dulu kan masih menghafal, kemudian proses-proses yang masih dulu banget. Wah, ingat betul itu saya Mr. Adi dulu ngapalin nama menteri itu paling sering itu di Menteri. sekolah zaman saya. Iya, bener. Pokoknya banyak kan ngumpulin menghafal nama-nama sel dan lain sebagainya. Iya. Dan sekarang itu butuh inovasi dan sejalan juga sama kebijakan pemerintah Indonesia yang baru ya, Kemendikbud terbaru mengenai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu adalah bagian dari proses inovasi dalam pendidikan. Baik. Gimana anak-anak, kemudian guru, kemudian semua subjek-subjek pendidikan itu mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan untuk berinovasi dalam pendidikan, mulai dari prosesnya, caranya, sampai kepada bentuk evaluasi. Iya. Jadi itu penting banget ya inovasi dalam pembelajaran. Kita sebagai pendidik itu harus bisa dan mau untuk terus belajar. Tadi harus mau mengikuti transformasi zaman. Karena tadi kita harus bisa merangkul inovasi sebagai bagian dari culture kita, dan juga kita harus bisa untuk menginspirasi tindakan-tindakan yang menginspirasi kita. Embracing innovation, inspiring action. Oke, menarik sekali. Berarti pola berpikir juga ya berarti Betul, Mr. Adi. betul. Jadi bagaimana sih kita untuk membentuk pola pikir tadi, cara berpikir yang inovatif dalam pendidikan? Oke. Cara membentuk budaya atau cara berpikir inovatif dalam pendidikan ya, terutama dalam instansi pendidikan mulai dari sekolah ya. Itu sebenarnya ada tiga komponen untuk bisa dilakukan untuk membentuk cara berpikir inovatif itu. Yang pertama adalah membangun kecakapan interdisipliner ya. Membangun kecakapan interdisipliner itu artinya apa? Artinya saat ini kita seharusnya sudah tidak lagi dikotak-kotakan dengan pelajaran masing-masing atau subjek disiplin ilmu masing-masing. Kalau zaman saya jurusan mungkin ya. Jurusan masing-masing. Oh, oke. Contohnya misalkan kalau anak IPA itu belajar fisika, kimia, biologi gitu. Mereka nggak belajar tuh yang namanya geografi, ekonomi, betul. dan lain-lain. Oke. Nah, saat ini seharusnya harus mulai dibangun kecakapan itu, kecakapan interdisipliner. Nah, makanya sejalan juga tadi sama kebijakan pemerintah yang kurikulum merdeka itu, bahwa menghapuskan antara IPA dan IPS ya, untuk membangun kecakapan itu. Jadi anak-anak itu sudah bisa membangun informasi-informasi yang lebih aplikatif, atau materi-materi itu lebih aplikatif. Jadi mereka bisa mengkoneksikan antara pelajaran IPA dan pelajaran IPS, let's say, dan lain sebagainya. Tahu nggak Kak Lindung? Dalam psikologi itu sebetulnya interdisipliner itu cocok, karena seharusnya kita jangan memisahkan antara otak kiri dengan otak kanan ya, karena sebetulnya saling connect ya, ada saling koneksi antara otak kiri dan otak kanan. Jadi interdisipliner itu sebenarnya pas banget dan cocok banget. Maka dari itu interdisipliner itu sehat banget secara psikologi maupun secara cara kerja otak, seperti itu. Oke, menarik sekali. Dengan interdisipliner ini, guru maupun siswa, maka mereka akan fokus pada 3 hal. Pertama, kapabilitasnya. Yang kedua, komunitasnya, dan yang ketiga adalah civilization. Secara peradaban juga akan sangat terpengaruh dengan konsep interdisipliner ini. Artinya kalau fokus pada 3 hal itu, bagaimana Mr. Adi? Berarti guru dan siswa akan bisa lebih fleksibel dalam mengembangkan metode-metode belajarnya, dan juga mereka juga akan meninggalkan atau yang nggak usah lah pakai hal-hal yang sebetulnya nggak relevan buat pembelajaran di eliminasi kelas. Berarti betul, ya? Eliminasi. Nah, ini juga bisa menciptakan pembelajaran yang relevan, signifikan, engaging, dan challenging gitu. Baru inovasi itu akan terjadi. Betul. Oh, itu baru dari hal pertama ya? Betul. Berarti masih ada 2. Masih ada 2 lagi. Berikutnya apa itu Mr. Nah, Adi? yang kedua adalah experiential learning. Experiential learning, seperti Kidzania, teman-teman Kidzania. Jadi anak-anak nyobain langsung ya, Iya. Mengalami langsung. Nah, proses pembentuk pengalaman ini adalah sebagai bagian dari proses sama kayak bangun rumah ya. Jadi
ada proses mulai dari menghitung bahan-bahannya, kemudian proses menghitung luas, kemudian desainnya seperti apa. Nah, itu semua proses yang perlu dialami oleh anak-anak gitu ya. Jadi di proses itu yang sangat penting buat anak-anak untuk mereka harus mengalami langsung, cobain langsung gitu. Oke, kalau di Kidzania kan kalau sekarang ada profesi yang mungkin nggak common nih di anak-anak sekolah. Kalau arkeolog, sebagai arkeolog kan jarang. Nah, di establishment kita, arkeolog itu benar-benar mereka explore, mereka benar-benar ketemu pasirnya, mereka merasakan dengan memegang pasirnya. Betul. Lalu kita kasih fosil. Ya. Jadi mereka benar-benar jadi dengan berexperience, dengan pengalaman itu lebih tertanam gitu. Betul. Nah, ini juga yang bisa yang kalau kata IB itu terjadi proses shifting ya, ada perubahan sebetulnya dari konsep belajar itu yang tadinya di kelas, kemudian harus experiential learning ini, maka anak-anak sudah dapat skill, dapat kemampuan yang baru. Mereka dari belajar kalau di Kidzania mengalami langsung dari menggunakan pasir dan tadi. Ini konsep atau skill untuk adapt dan adopt, mengadaptasi apa yang mereka alami dan mengadopsi kepada konsep-konsep belajar mereka di sekolah gitu. Keren banget Mr. Adi. Berarti kalau bisa bahasanya kita sehari-hari itu anak-anak benar-benar dicemplungin gitu ya Mr. Adi ya? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi proses mengalami langsung gitu. Iya. Jadi proses mengalami langsung ini justru mengaktifkan tadi yang dibilang adalah skill-skill mereka. Pertama mungkin ada kemampuan mereka untuk melakukan riset ya. Mungkin kan pada saat main pasir itu mereka harus melakukan riset dulu kan. Kemudian juga ada proses untuk berpikir, thinking skill. Mereka menggunakan creative thinking skill-nya ataupun critical thinking skill-nya. Critical thinking, yes. Terus juga mungkin pada saat main itu mereka ketemu dengan teman-teman yang lainnya, itu social skills diaktifkan di situ. Kemudian gimana cara mereka untuk berkomunikasi, itu juga communication skills diaktifkan dari pengalaman-pengalaman itu. Dan yang terakhir bagaimana cara mereka memanage diri atau mengelola diri mereka. Dan itu semua terjadi di experiential learning itu tadi. Oke, menarik sekali. Makin paham nih saya nih. Berarti kayaknya saya setelah ini jadi merefleksikan ini semua tentang belajar di rumah sama anak-anak saya nih. Iya, betul. Yang tadinya suruh ngapal doang, suruh baca doang, kayaknya parents harus terjun juga nih. Nah, saat fokus pada proses, karena kita ngomongin experiential learning ini lebih fokus pada proses. Nah, karena kita fokus pada proses, bukan berarti kita nggak peduli atau mengabaikan hasilnya, results-nya, gimana nanti, nggak kayak gitu juga. Nah, dalam proses itu ada yang namanya process of reflection. Process of reflection itu kita reflect nih, kita tinjau kembali apa yang udah bagus, apa yang belum bagus gitu kan, dan apa yang perlu dilakukan, yang perlu diimprove selanjutnya. Nah, semakin menarik bukan Bapak Ibu guru yang menonton juga? Tadi sudah 2. Nah, sekarang yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah membangun mental resilience. Mental resilience. Nah, sudah zaman sekarang itu udah semakin cepat ya, transformasi zaman, perubahan zaman itu semakin cepat. Nah, kita tuh butuh dan pengen anak-anak kita itu punya mental resilience yang kuat, punya mental tahan banting, punya mental tangguh ya. Kemudian bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nah, itu sangat penting ya. Gimana cara untuk membangun mental resilience itu? Nah, mental resilience itu bisa dilakukan dengan cara mindfulness tadi, untuk mendengarkan afirmasi-afirmasi positif, psikologi positif juga sangat penting untuk membangun mental resilience kita. Nah, dalam ilmu agama, resilience itu artinya sabar, tangguh, dan mau untuk terus berjuang seperti itu. Kita tuh untuk membangun ini tuh butuh untuk membangun kultur sekolah yang positif. Kultur sekolah yang positif itu maksudnya adalah kita bisa membangun hubungan antar warga sekolah dengan baik, yang kemudian dalam proses itu tadi 3 hal ini juga dibangun dalam kultur sekolah tersebut, sehingga nantinya akan tercipta ekosistem pendidikan yang inovatif tadi, seperti itu.
Baik. Nah, gimana para Bapak Ibu sekalian, para Kidzanian yang menonton video ini? Menarik bukan? Oke, saya rasa waktu sudah cukup panjang, tapi tidak lengkap kalau kita tidak ngambil apa ya namanya kesimpulan, summary dari semua yang udah kita diskusikan hari ini. Bahkan di segmen pertama tadi kita juga sudah berdialog, tanya jawab dengan anak-anak Kongres Kidzania Jakarta. Nah, untuk yang terakhir pertanyaan dari saya, Mr. Adi. Dari sekian semua ini tadi, summary atau kesimpulan yang Mr. Adi bisa sampaikan apa sih? Oke, kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan atau kemauan untuk terus belajar sebagai lifelong learner. Oke. Karena dengan kemampuan itu kita bisa terus mengeducate, mengencourage, dan membangun experience supaya nanti kedepannya akan tercipta inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Iya, dan tentunya juga akan tercipta generasi-generasi yang lebih baik. Exactly, betul. Oke, menarik sekali Bapak Ibu guru sekalian. Itu tadi summary atau konklusi dari dialog kita, baik dari segmen 1 tadi bersama anak-anak Kongres Kidzania Jakarta. Kemudian kita diskusi tentang bagaimana inovasi dalam pendidikan. Dan tentunya Bapak Ibu guru, jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian atau para Kidzanian, silahkan share video ini dan komen jika ada beberapa yang ingin ditanyakan mungkin, atau mungkin ada beberapa statement yang mungkin Bapak Ibu guru yang juga ingin tambahkan, dipersilahkan di komen atau share video ini. Betul begitu, Mr. Adi? Baik, terima kasih banyak atas kesempatan Mr. Adi datang ke Kidzania Jakarta untuk berbagi ilmu buat kita semua, para Kidzanian dan Bapak Ibu guru sekalian. Dan tentunya ini tidak akan berhenti di sini. Kita jadi terus belajar dan kita juga menunggu nih Mr. Adi, personil gue guru yang lain untuk datang ke Kidzania Jakarta, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan supaya kita semua dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Seperti tagline-nya Kidzania Jakarta, Get Ready for a Better World. Terima kasih Mr. Adi. Terima kasih atas nama Kidzania Jakarta dan gue guru mengucapkan terima kasih, dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih.